Bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam syariat agama? Apakah agama ada? Ada. Masing-masing ada mengikuti milah perjalanan Nabi Ibrahim, milah perjalanan Nabi Isa, perjalanan Nabi Musa, masing-masing. Ibarat kayak majlis taklim. Masing-masing namanya, paham nggak? Masing-masing caranya. Mereka pun Islam. Zaman Nabi Adam pun sudah cuman cara ibadahnya masih beda. Waktu yang turun dan mereka kaum bangsa Arab yang turun membunuh auladahum, anak-anak mereka. Anak-anaknya dibunuh, bayang hidup-hidup. Ya, nggak ada hukum bagi mereka. Itu anak kandung. Ya, kenapa dibunuh anak-anak mereka? Hauban minal ju' wal faqr. Hauban karena takut, minal ju' takut lapar, wal faqri takut miskin. Ya, bodohan. Padahal anak adalah anugerah Allah. Di sini karena takut nanti takut nggak bisa ngasih makan tuh anak, takut nggak bisa mencukupi anak, merawat anak, dibunuh. Takut haufan karena takutnya menaju, takut lapar, takut kurang apa yang dicari, ya kan? Wal bakar dan takut miskin. Jadi anak-anak perempuan dibunuh hidup. Wajjatal ar, lihat karena takut tuar tercelak katanya. Jadi kalau punya anak perempuan itu tercelak, wal aib itu satu aib besar. Jadi zaman itu zaman jahiliyah, belumnya Rasul diutus kalau anak perempuan itu lihat itu hidup karena takut tercela, takut aib. Jadi kalau anak perempuan itu aib tercela, lihat, ya kan? Jadi datangnya Islam diangkat kemuliaan manusia, bangsa wanita. Padahal wanita, ya, Islam mengangkat kemuliaannya. Sampai ada kan hadis Rasul, al-jannah tahta damil ummah. Surga. Siapa yang nggak pengen surga dari Allah? Terdapat di telapak kaki ibu. Wanita diangkat kemuliaan ya. Surganya ada di telapak kaki ibu. Berarti kalau kita durhaka sama ibu, kita minta maaf, kita retornya udah kita cium, kita peluk, tetap belum ada ucapan, kan? Ambil kakinya, cium kakinya, sekalipun berpotongan, hingga nanti tergerak hatinya, ya kan? Meridhoinya. Kalau sudah orang tua ridho, selamat semuanya. Biasa kita sujud di kandang beribu-ribu kali, sholat malam, puasa, Tuhan rajin. Terus kalau itu nggak ridho, percuma capek-capek. Gulung itu sejadah, mau tertolak. Kenapa? Karena setelah durhaka kepada sang ibu terutama. Ridho Allah, ridho walidin. Ridhonya Allah terdapat pada kedua orang tua, apalagi Allah bismillahirrahmanirrahim. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Lihat. Jadi setelah adanya Islam, betapa mulianya manusia yang namanya bangsa wanita diangkat kemuliaannya. Lanjut, wakanu mutanafirin, dan mereka di zaman itu mutanafirin, saling bertentangan. Ya, pada ego. Wakanu dan mereka kaum bangsa Arab berdatangnya Rasul mutanafirin, atau sebelum Rasul diutus, Rasul sudah ada tapi belum menjadi Rasul. Rasul diutus umur 40 tahun. Oh iya, 40 tahun. Sebelumnya itu udah Rasul melihat keadaan demikian. Ya. Lalu mutanafirin, mereka bangsa Arab badannya mutanafirin, saling bertentangan, ya, bertempar. Mutajahirin, ya, saling bertengkar, ya, berdebat, bertengkar. Nggak ada habis-habisnya. Sudah menjadi umum, dimanapun, di jalan, di tempat pasar, dan lain-lainnya. Sehingga udah terbiasa, yang lain nggak peduli, terserah. Ya. Ya. 2 hari itu ba'duh, saling 2 hari, saling menyalahkan, berperang. Di hari itu berperang, di hari kalau bahasa sekarang ini ya, biasanya antar geng apa? Tawuran. Di 2 hari itu ba'duh satu sama lainnya saling perang antara ibadah belum ada hashtag ya, ada kelompok sana kelompok sini. Lihat, ribut terus nggak berhenti, ya kan? Polisi belum ada. Kalau polisi udah ada, polisi repot, banyak kerjaan. Tapi dunia juga kalau nggak ada kejadian-kejadian seperti ya, polisi paling pada banyak di bangku ya. Hanya ada kejadian tidak ada
punya juga. Ada pembantu. Semuanya ada hikmah. Tapi kan agama telah jalan, telah turun membawakan ajaran-ajaran, ya kan? Gitu. Jadi waktu itu zamannya mutanafirin, mutajahirin, saling bertengkar, bertentangan, ya kan? Lihat, 2000 saling perang, saling tawuran, batu bakar satu sama lainnya satu kaum. Karena pembakaran banyak yang terkenal bangsa Quraisy paling terhormat, dihormatin sekalian bangsa Quraisy, ya kan? Ada banyak Hashim, banyak Abu Talib, ada Adam, banyak Qurah, Musa itu banyak. Itulah suku bangsa berbeda-beda. Ya, inna ma khalaqna syu'uba wa qabaila lita'arafu. Aku ciptakan kalian manusia bermacam-macam suku bangsa. Tujuan apa? Lita'arafu tafa'al saling berkenalan. Timbulkan kecintaan satu sama lainnya. Karena mungkin saat satu sama lain ta'arafu saling berkenalan. Ya, ini pun gitu, kan? Saling berkenalan, pendekatan, kecintaan, kan gitu? Antara efek ini dengan efek ini, kawannya dengan ini begitu, tetangga ini dengan ini, kan begitu. Tujuannya dita'aruf, saling kenal. Makanya jangan sendiri hidup, harus bergaul dalam kebaikan. Nah, di sana ada rahmat Allah Ta'ala, jamaah rahmat, berkumpul dalam kebaikan itu rahmat Allah Ta'ala. Karena kita sudah diciptakan oleh Ta'ala bermacam-macam keadaannya, suku bangsa, ras, budaya, saling mengenal, timbulkan kita satu sama lainnya. Betawi nggak bangga dengan diri Betawi, Sunda nggak bangga dengan Sunda. Kalau saling bangga, ngotot-ngototan. Nah, salah satu orang Arab ini yang bangga-banggaan begini, ya kan? Tahu orang dah, itu sama lainnya. Main kata-kata, ya. Kembali lagi sekarang. Betul kata Rasul, saya utus karena ada deh, karena akan kembali seperti asing lagi. Lihat, jadi dua satu sama lainnya saling berperang, tawuran. Ini ya awal asbab kejadian itu ya karena ya sepele. Awal asbab itu karena sepele atau tanpa sebab kerjaan sepele jadi besar. Awal asbab kadang-kadang ada sebabnya. Nah itu keadaan halatul Arab sebelum Arab sebelum Islam. Kita renungkan bagaimana kalau kita harus di sekarang zaman. Kira-kira ini sama enggak? Ya caranya itu terjadi lagi. Lihat, Rasul sudah tidak ada. Kurang dalam bagian tapi syarat agamanya berjalan enggak? Jalan. Baik. Islam mulia. Islam enggak luar lah. Islam tetap mulia. Ya kan? Tapi apakah mungkin akan terlihat kemuliaan itu tanpa ada sesuatu yang berbuat? Harus ada dong. Islam bisa aja di mana-mana. Betul kan? Tinggal nama. Masjid untuk meja mewah. Kita mau sholat di kunci, tidak dibuka. Paling dibuka maghrib. Lalu bertanya, kenapa masjidnya dibuka? Kami mau sholat 2 rakaat. Ya kan? Gimana mau dibuka? Orang nggak ada jamaahnya kan? Paling maghrib itu pun berapa orang? Padahal mogah luar biasa. Betul? Jadi Islam itu mulia dimanapun, tapi tergantung si pelakunya yang berbuat. Begitu? Kalau nggak ada majlis taklim begini, apakah terlihat keislaman? Nggak kelihatan. Islam itu terbentuk terlihatnya ada dari pelaku-pelaku kaum muslimin wal muslimat. Ya kan? Sementara Islam masih tetap berjalan, dakwah berjalan. Rasul sudah tidak ada. Kita sebagai umatnya, ya, semampunya, masing-masing porsinya bersatu untuk, ya kan, menghidupkan syariat Rasul, ilmu yang benar, ya kan, mau untuk menghidupkan majlis taklim. Nah, lebih sudah tidak urusan dunia yang kebutuhan bahkan lainnya, tapi mau juga itu yang Rasulullah senang luar biasa karena Rasulullah mengetahui kan perbuatan umatnya. Arada amal umat itu. Amal perbuatan umat itu di dunia diperlihatkan kepada hati. Bulan. Lihat begitu, wah lagi ngaji malam Sabtu, bulan. Karena semua umatnya tahu jumlahnya. Rasul. Kita tercipta dari cahaya Rasul. Tahu, bulan tahu. Apa yang diperbuat tahu. Nah, kalau berbuat amal kebaikan, apalagi menghidupkan syariat Rasul ini, ada sekarang ujian untuk Masya Allah. Banyak yang mana orang yang ngaji ada yang salah. Nah, ya kan? Maka diperlihatkan kebaikan ini. Fahamidallah, maka Rasulullah memuji kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kira Rasul memuji Allah Ta'ala. Lihat umatnya,
menjalankan syariat Rasul dihidupkan beliau. Diserahkan kepada kita, kepada umatnya sekarang. Karena bangsa manusia masih ada. Selagi bangsa masih ada, berarti hukum masih ada enggak? Kalau sudah tidak ada manusia, berarti hukum sudah tidak berlaku lagi. Ya. Ya. Jadi syukurlah kepada Allah Taala, ya kan? Kita diberikan ya, semampu kita masih mau menghidupkan syariat Rasul. Usahakan, usahakan semaksimal mungkin, jangan tinggalkan majelis